Halo Badis, balik lagi dengan aku Dian di YouTube channel Marine Badis Surabaya. Nah, di beberapa video terakhir kita selalu bahas tentang happy-happyan nih. Dan yang paling terakhir lagi, kita bahas tentang periuan, yang dimana itu adalah melatar belakangi terbentuknya Marine Badis Surabaya. Kalian tahu gak sih Badis, Marine Badis Surabaya itu punya official merchandise loh. Kalian bisa kepoin di Instagram @marineshopsby. Karena di sana kita ada tumbler, t-shirt, dan juga tote bag. Setiap kalian beli official merchandise dari kami, kalian juga ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan loh, karena kalian juga mendukung kegiatan kami. Nah, berdepatan dengan tanggal 26 Juli, Marine Badis Surabaya ingin membagikan informasi nih tentang manfaat mangrove dari atas sampai ke bawah, yaitu dari buah sampai dengan akarnya. Karena hal ini bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia. Yeay! Happy Mangrove Day! Kalian tahu gak sih Badis, mangrove itu tersebar di seluruh laut tropis maupun subtropis, yang mana habitatnya seringkali ditemukan di antara muara sungai dan air laut loh Badis. Dan juga mangrove itu punya beberapa sebutan, yaitu hutan pantai atau hutan bakau, yang dimana ini merujuk dari tempat mangrove itu tumbuh. Kalau mangrove itu tumbuh di pesisir pantai dan dipengaruhi pasang surut air laut, berarti dia itu termasuk hutan pantai. Tapi kalau dia tumbuh di daerah payau dan tanah aluvial atau dipengaruhi oleh pertemuan air laut dan air sungai, dia disebut hutan bakau Badis. Saat ini di Indonesia, mangrove itu ada 220 jenis, yang dimana terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 epifit, dan 44 jenis herba tanah, serta 1 jenis paku-pakuan. Nah, maksud epifit di sini adalah mangrove itu merupakan jenis tumbuhan yang menopang dirinya sendiri dan tidak menyerap seluruh nutrisinya di tumbuhan lain. Nah, selain itu juga Badis, terdapat juga 43 jenis mangrove sejati. Jadi nggak cuma cinta aja nih yang sejati, mangrove itu juga sejati loh, ada yang sejati. Jadi kalau mangrove sejati itu dia bisa berdiri sendiri dan jarang bergabung dengan tumbuhan daratan. Kalau yang lainnya itu disebut dengan mangrove ikutan, yang dimana dia tumbuhnya bergabung dengan tumbuhan daratan. Nah, mangrove itu termasuk salah satu hutan tropis yang berkembang, namun belum banyak nih Badis yang memanfaatkannya. Menurut penelitian Koudori dan kawan-kawan tahun 2017, manfaat mangrove itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat pesisir. Kalau dari manfaat langsungnya nih, mangrove itu bisa dilihat dari segi kehutanan, ekonomi, perikanan, dan juga rekreasi. Kalau manfaat gak langsungnya nih bagi masyarakat pesisir, mangrove itu bisa untuk tempat tinggal makhluk hidup, pemecah gelombang air, dan menahan abrasi air laut. Gitu Badis. Wah, banyak banget ya ternyata manfaat mangrove. Nah, di Surabaya sendiri, pesisirnya itu dikelilingi oleh hutan mangrove loh Badis. Kalian pernah kesana nggak? Kalau udah pernah, komen di bawah ya. Nah, kali ini Dian akan membagikan informasi manfaat mangrove dari atas sampai bawah. Yaitu yang pertama adalah dari daunnya. Nah, daun mangrove itu dia bisa berfungsi sebagai obat-obatan loh Badis. Wah, keren banget gak sih? Jadi dia manfaatnya itu bisa menyembuhkan demam, keputihan, luka, koreng, bisul, hipertensi, dan lain-lain. Beberapa penelitian mengatakan kalau mangrove jenis Exculcaria agalocha, daunnya itu memiliki beberapa kegunaan loh Badis, yaitu dapat berpotensi sebagai larvasida, antibakteri, antioksidan, antifilarial, bahkan anti kanker loh. Nah, hal tersebut menurut jurnal Acta Aquatica, karena mangrove jenis ini tuh memiliki kandungan bioaktif seperti flavonoid untuk menangkal radikal bebas, serta alkaloid sebagai antimikroba, anti diare, dan anti diabetes. Lalu Badis juga mengandung tanin dan juga saponin.
Oh iya badis, daun mangrove yang jatuh dan masuk ke dalam air, jika udah mencapai dasar, dia akan teruraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini jadi makanan bagi larva dan hewan-hewan kecil yang hidup di air tersebut loh. Sedangkan nih, kalau daun mangrove dimasukkan ke dalam air bisa dipakai buat menangkap ikan. Karena fungsinya itu sebagai bahan pembius yang dapat membuat ikan itu jadi mabuk loh badis. Tapi jangan pakai mangrove buat mabuk-mabukan ya badis. Waduh, bahaya nih. Nah, Tabwick Diving Club atau TDC yang ada di Sumatera Barat mengatakan bahwa daun mangrove atau Rhizopora yang berjenis akanthus itu dapat diolah juga loh badis menjadi makanan ringan dan minuman seperti kerupuk dan teh. Jadi lumayan juga nih badis buat nyemil dan ngeteh-ngeteh cantik. Nah, sekarang bagian batang pohon mangrove. Jadi badis tahu nggak sih, batang kayu mangrove itu ternyata banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Wah, khususnya itu adalah industri kapur. Kok gitu sih? Karena penggunaan kayu mangrove ini relatif lebih murah dari segi biayanya. Ya, dan hasil panas yang dikeluarkan untuk membakar kapur itu juga lebih baik. Dan aku kasih tahu nih badis, kulit batang pohon mangrove itu juga bisa dipakai sebagai obat-obatan juga. Jadi selain daunnya juga bisa dipakai obat-obatan, batangnya pun itu juga bisa dipakai obat-obatan. Tapi cuman di beberapa spesies mangrove tertentu ya. Jadi contoh obatnya itu bisa untuk gatal-gatal atau peradangan kulit. Nah, ini cocok banget buat aku. Kalau secara tradisional nih ya badis, bisa dipakai juga sebagai obat penawar gigitan ular. Lalu rematik, gangguan alat pencernaan, dan lain-lain. Hebat banget gak sih penggunaan batang mangrove ini? Nah, batang pohon mangrove itu juga banyak dijadikan sebagai bahan bakar oleh masyarakat loh badis. Jadi baik itu untuk kayu bakar dan dibuat dalam bentuk arang untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri kecil. Nah, batang pohonnya itu juga berguna sebagai bahan bangunan. Batang kayu mangrove itu kuat dan tahan air. Nah, jadi bisa juga dipakai untuk bahan bangunan dan cercok penguat tanah. Nah, multifungsi banget gak sih badis untuk batang mangrove ini? Oh iya badis, bila pohon mangrove itu udah mencapai umur dan ukuran batangnya udah cukup tinggi, batang mangrove itu juga bisa dijadikan sebagai tiang utama. Jadi dia sebagai bagian bawah atau lunas kapal layar. Nah, serta dapat juga digunakan untuk balok konstruksi rumah tangga. Nah, hebat banget gak sih batang mangrove ini multifungsi banget. Nah, badis, tadi daunnya kan bisa buat obat-obatan dan bisa untuk pembius ikan. Nah, kalau batangnya itu juga bisa sebagai bahan bangunan dan juga obat-obatan juga. Nah, sekarang kita akan bahas ke akar mangrove. Nah, kalau pada bagian akarnya nih badis, umumnya mangrove ini punya sistem perakaran yang menonjol yang disebut dengan akar nafas. Nah, sistem perakaran ini ternyata merupakan suatu cara adaptasi tumbuhan mangrove terhadap keadaan tanah yang oksigennya cuma sedikit atau sama sekali nggak ada oksigennya nih badis. Jadi asal kalian tahu, sistem perakaran yang dimiliki mangrove itu sangat kompleks, rapat, dan lebat. Jadi dapat memperangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang dibawa air laut dari bagian daratan. Sehingga akar mangrove ini sangat bermanfaat loh untuk menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi dan juga dapat menjaga kualitas air. Wih, keren gak sih badis? Dan badis tahu nggak kalau sistem perakaran mangrove ini juga efektif loh untuk menangkap partikel tanah hasil erosi di sebelah hulu. Kemudian akan diendapkannya. Nah, hal itu ya badis akan membuat kondisi di mana endapan lumpur tuh nggak bakal hanyut oleh gelombang laut, alias dapat mencegah intrusi air laut badis. Oh iya badis, akar tongkat pohon mangrove itu ternyata menjadi daerah nursery bagi ikan dan makhluk-makhluk kecil yang hidup di sekitarnya dan juga memberi zat makanan pada mereka. Selain itu ya badis, juga digunakan oleh berbagai jenis hewan darat yang untuk berlindung atau singgah bertengger loh.
Nah, manfaat utama dari akar mangrove ini yaitu mencegah erosi dan abrasi pantai Badis. Nah, erosi sendiri itu merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air. Sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Jadi, hutan mangrove itu punya akar yang efisien untuk melindungi tanah di wilayah pesisir sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Penting banget nih Badis peran mangrove bagi sekitarnya. Nah, ternyata Badis, mangrove itu juga punya getah loh. Tapi hati-hati, karena getah buah mangrove jenis Exvocaria algalosa itu bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Dan kalau kena kulit itu bisa juga jadi melepuh. Nah, kalau pemanfaat pada getah jenis ini itu juga bisa untuk meracuni ikan juga nih Badis. Sedangkan getah yang keluar dari kulit batang mangrove jenis Avicennia atau api-api mempunyai khasiat sebagai afrodisiak, kontraseptif, dan obat sakit gigi, jadi bisa mengurangi rasa nyeri. Nah Badis, yang terakhir adalah buah mangrove. Jadi buah mangrove ini bisa menjadi salah satu alternatif mengganti beras dan juga ubi loh Badis. Karena sewaktu-waktu ketika kita gagal panen, kita bisa mengkonsumsi buah mangrove untuk mengganti asupan karbohidrat di dalam tubuh kita. Karena buah aibon ini jika dibandingkan dengan singkong, ubi jalar, beras, dan sagu, itu komposisinya lebih menyerupai singkong. Jadi dimana kandungan karbohidratnya hampir sama, yaitu 92%. Wih, mirip banget gak sih kandungannya? Nah Badis, tapi nggak semua jenis mangrove itu bisa dimanfaatkan buahnya untuk menjadi bahan pangan. Contohnya adalah jenis Avicennia alba dan Avicennia marina. Jadi mangrove jenis ini itu biasanya masyarakat taunya itu adalah jenis api-api. Jadi mangrove jenis ini cocok untuk kalau dibikin keripik loh. Karena ukurannya kecil seperti kacang kapri dan rasanya gurih serta renyah seperti emping hijau. Jadi pengen dong. Dan Badis tahu nggak? Ternyata kue klepon itu bisa dibuat juga dari olahan buah mangrove loh Badis. Dan gak nyangka juga sih, kue klepon itu terbuat dari tepungnya buah mangrove. Selain kue klepon, bisa juga dijadikan dodol, sirup, makanan lezat lainnya. Nah, ternyata Badis, kue klepon itu juga bisa dibuat dari olahan buah mangrove loh. Jadi nggak nyangka aja sih kue klepon ini terbuat dari tepungnya buah mangrove. Selain kue klepon bisa juga dijadikan dodol, sirup, dan makanan lezat lainnya. Aduh, jadi pengen nggak sih? Nah, sedangkan buah jenis pohon Brugueria itu bisa menjadi bahan pewarna kain. Nah Badis, gimana nih menurut kalian? Banyak banget kan manfaat mangrove dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau kalian tahu nih manfaat mangrove yang lainnya, komen di bawah ya. Mangrove itu punya banyak sekali manfaat, maka perlu peran aktif nih dari kita untuk menjaga dan melestarikan mangrove ya Badis. Karena pengembangan kawasan hutan mangrove bisa mencegah dampak pemanasan global loh. Tanaman mangrove sendiri menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut. Selain itu juga nih Badis, mangrove sangat berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Sekian Badis info dari kita, Marin Badis Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. In Ocean we live, see you soon!